Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berita malam dikutip dari media online Indo.tv dengan judul Sindir Pemerintahan Era Jokowi. AHY, banyak rakyat merasa takut bicara sekarang. Tentunya ini tidak diharapkan. Demikian judulnya kawan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam hal kebebasan berbicara atau menyampaikan pendapat. Menurut AHY, saat ini rakyat merasa takut berbicara termasuk untuk menyampaikan pendapat. Banyak rakyat merasa takut bicara sekarang. Dari berbagai perjumpaan di lapangan, banyak yang menyampaikan, "Mas, Mbak, kami takut bicara." Jangankan untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan hal umum saja mereka ragu-ragu. Nah, tentunya ini tidak diharapkan. Kata AHY dalam acara silaturahmi dan kontemplasi Ramadan Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 17 April 2022. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengingatkan, kritik yang membangun sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dia berujar kritik merupakan masukan dan bahan koreksi bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya kritik yang membangun, masukan positif itu diperlukan bagi pemerintahan, bagi negara, karena tentunya dengan masukan dan feedback tadi mudah-mudahan negara kita di arah yang benar. Mudah-mudahan pemerintah kita sukses. Karena kalau pemerintah kita sukses, kita semua senang. Rakyat akan senang. Karena artinya pemerintah bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Tegas AHY. Oleh karena itu, AHY mengharapkan kritik tidak boleh dibungkam. Apalagi para pengkritik juga telah terlalu mudah diintimidasi. Dia menyesalkan adanya pembungkaman kritik menjadi salah satu indikator di era pemerintahan sekarang. Janganlah kemudian suara seperti itu dibungkam dan terlalu mudah diintimidasi. Ini yang kemudian dipotret lembaga internasional tadi. Indikator lain yang menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia dan bahkan kita dianggap cacat demokrasi. Tandas AHY, sumber berita, artikel asli Fajar. Demikian informasi saudaraku. Di sini saya sedikit juga angkat bicara lah ya terkait kritik mengkritik. Kita senantiasa mendengar apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Ya, silakan mengkritik. Kita mengkritik. Ya. Para menteri berbicara, Pak Jokowi harus kritikan. Nah, kemudian muncullah berbagai macam kritikan kepada penguasa atau pemerintah. Dan ada beberapa yang ditangkap karena kritikan. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah cara mengkritik. Cara mengkritik ini, cara penyampaiannya berbeda-beda. Dari berbagai macam cara berpikir. Dari cara berbicara, karena beda dialek, beda suku. Maka terjadilah sedikit perbedaan-perbedaan dalam menyampaikan kritikan. Ada yang terlalu semangat mengkritik, semangat. Tapi dia tidak tahu saking semangatnya bablas kepada ranah kebencian. Ada yang mengkritik secara intelektual. Nah itu. Ada yang mengkritik dengan cara masing-masing. Nah, yang selalu bermasalah dengan hukum yang saya lihat ini adalah
saudara-saudara kita yang mengkritik terlalu semangat sehingga bablas, sehingga tidak tahu kalau di dalam kritikannya itu ada yang mengandung unsur-unsur kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Nah, tentunya ini melanggar undang-undang ITE. Selain melanggar undang-undang ITE, dari adat ketimuran kita, tidak layak kita menghina, memfitnah, menyampaikan kebencian. Nah, itulah yang saya katakan tadi, saking semangatnya maka ada yang bablas. Nah, yang saya sebut orang-orang yang bersemangat ini bablas ini adalah yang tidak tahu bahwa yang diucapkan itu melanggar undang-undang ITE. Dan saya kira ini seharusnya bisa diklarifikasi kalau hal-hal yang begini. Terkecuali bagi mereka yang memang sudah tahu hukumnya, sudah tahu pelanggaran undang-undang ITE, tapi tetap menyebar kebencian. Nah, ini pun masih bisa dimusyawarahkan, masih bisa diingatkan. Tapi kalau sudah berulang-ulang diingatkan dan terus melakukan yang sama, ya apa boleh buat? Ya pasti hukum berjalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak AHY tadi, Ketua Umum Partai Demokrat, benar adanya. Ya, jadi kalau kita di lapangan ini ya, di masyarakat, ya, mau mengkritik mereka takut. Takutnya karena kurang pemahaman dan belum tahu bagaimana cara mengkritik yang baik dan benar. Nah, itu yang berikutnya. Biasanya orang mengkritik awalnya itu lembut, persuasif, memberikan pesan. Namun karena mungkin sudah terlalu sering mengkritik, terlalu sering memberikan pesan yang sama namun tidak dengar. Nah, inilah akhirnya muncul namanya emosi. Nah, dari emosi itu dia bablas. Makanya pemerintah juga yang sekarang berkuasa, baik di pusat maupun di daerah, kalau ada warga kalian mengkritik, ya segera ditampung. Oh, ini kelompok ini mengkritik ini, mengkritik ini, mengkritik ini. Nah, dari hasil mengkritik itu, ya kalau masih ada yang belum dipahami, itu diundang untuk klarifikasi. Bukan langsung berbicara di media sosial atau mungkin di media TV. Nah, karena beda. Cara penyampaian langsung bertatap muka dengan hanya lewat media-media sosial. Nah, ya kan? Jadi masyarakat ini tidak ragu mengkritik. Di tempat saya ini banyak sebenarnya yang bisa dikritik. Bukan hanya mengkritik presiden, bukan hanya presiden. Bahkan setingkat kepala desa, bupati, camat, ya, wali kota, gubernur, anggota dewan, ini juga perlu dikritik, diberikan masukan di wilayah masing-masing. Nah, contoh di desa ada dana desa. Nah, bagaimana cara mengkritik? Mungkin diberitahu apa saja hasil untuk dana desa yang ada di desa, digunakan untuk apa saja. Nah, berikan masukan kepada Pak Kepala Desa, agar dana yang diterima dari negara itu diumumkan secara transparan, uangnya dapat berapa dan untuk apa. Nah, itu salah satu mengkritik. Ya, jadi ayo kawan, tetap kita mengkritik demi kemajuan bangsa, karena tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita individu memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Dan juga memiliki kekurangan masing-masing. Nah, bagaimana setiap kekurangan ini kita tutupi dengan kelebihan dan kebaikan yang kita miliki masing-masing. Bagi kampanyenya kawan, saya doakan semoga Mas AHY, ya termasuk Pak Jokowi yang saya bahas di sini, semoga beliau berdua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Salam 2 periode. Sip.